Oke, salam kenal semuanya sekali lagi kepada ayah, bunda, dan kakak semua yang baru datang. Salam kenal, saya Aisyah, saya dari ILS Ways, dan kali ini kita berkolaborasi ya untuk live bersama yang diselenggarakan oleh Care Community dan partner gitu ya. Dan acara kali ini insya Allah itu sangat bermanfaat ya ayah, bunda, dan kakak semua seperti. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjutnya dan tema kali ini itu menarik ya. Jadi ini melawan stereotip yang mungkin pernah suka ada di masyarakat gitu. Jadi seolah-olah apakah santri eh, tidak bisa ke luar negeri gitu? Jawabannya ternyata ada santri dan bahkan cukup banyak gitu ya santri ya. Alhamdulillah salah satu insya Allah menjadi materi kita hari ini dari santri menuju luar negeri seperti itu. Oke, baik. Anak santri menuju kampus luar negeri dan kita akan gali lebih dalam seperti apa. Dan acara ini sukses terselenggara atas kerjasama yang diadakan tentunya penyelenggara oleh Hikari Community dan juga media partnernya di channelmuslim.com dan juga didukung oleh komunitas lainnya yaitu ada komunitas ALW, Puspa Indah dan juga di sini ada komunitas Kotamu. Oke, baik. Agar menambah keberkahan, ayah, bunda, dan kakak semua, mari kita mulai acara kita, Zoom kita pada sore hari ini dengan sama-sama baca taut dan basmalah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Ayah, bunda, dan kakak semua, terima kasih sudah menunggu ya. Tadi udah pada salat asar kayaknya ya, atau mungkin ada yang ada perlu, sudah diselenggarakan hajatnya, seperti itu. Nah, sebelumnya, agar kita lebih mengenal pemateri kita, saya izin membacakan ya untuk profil dari Hafiz Fauzi atau pemateri kita sore hari ini. Jadi Hafiz Fauzi ini lulusan dari Man Insan Cendekia Serpong gitu ya. Dan di sini Masya Allah Hafiz sendiri sudah diterima di 5 kampus dunia ya. Ayah, bunda, dan kakak semua. Yang pertama itu sudah diterima di Engineering with an Extended Major in Artificial Intelligence, the Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong. Kemudian ada juga Computer Science di Mathematics and Statistics, University of Toronto, di Kanada. Ada juga di Mathematical and Physical Science, sama di Toronto juga. Kemudian Visual and Performing Arts di University of Toronto. Dan juga ada juga Bachelor of Engineering di Monash University, Australia. Oke, kita tidak berlama-lama nih. Sepertinya sudah pada tidak sabar juga ya mendengar sharingnya dari Hafiz. Halo Hafiz, sudah online? Halo, Iya, Assalamualaikum. oke. Waalaikumsalam. Oke, Oh, mungkin barangkali dari Hafiz ini bisa mulai sharingnya dipersilakan Hafiz. langsung ya. Bentar. Kelihatan nggak? Oh, sudah kelihatan, tapi kita masih waiting. Oke, sudah kelihatan. Present. Hmm, Dari pesantren menuju LN. Hah. Oke, sebelumnya memperkenalkan diri lagi, saya Hafiz Fauzi. Saya lulusan dari Pesantren Terpadu Al-Kahfi atau SMP IT Al-Kahfi dan Man Insan Cendekia Serpong. Terus saya Alhamdulillah diterima di Hong Kong University of Science and Technology. Tapi karena baru awal bulan ini lulus, baru wisuda, jadi ya saya belum berangkat ya. Terus ini Instagram saya HFZF53 kalau misalnya tertarik. Selanjutnya saya pengen cerita nih ada 3 topik apa namanya utama di slide ini. Apa aja kesulitannya di pesantren, terus beasiswa Indonesia Maju, terus yang ketiga bagaimana persiapan kuliah di luar negeri. Kita butuh apa aja gitu. Oh iya, sebelumnya pakai aku nyebutnya kalian atau guys atau teman-teman aja. Nah, Mungkin teman-teman aja kali ya, karena kan usianya teman-teman. range-nya beda-beda. Kita mungkin bisa Oh bilang iya, teman-teman ya. Jadi yang ibu-ibu, bapak-bapak, teman juga ya, tidak apa-apa ya. Oke, boleh, teman-teman. Hafiz mungkin bisa teman-teman aja. Jadi gini teman-teman, ya aku kan SMA-nya di Manchester Serpong ya. Itu mungkin kalau kalian tahu itu salah satu sekolah yang paling top se-Indonesia dan eh, aku pikir ini kan sekolahnya sekolah berasrama ya. Jadi ya secara umum sama lah kayak pesantren. Walaupun ini sekolah nggak pernah nyebut diri sendiri sebagai pesantren, tapi ya
kegiatan asramanya, kegiatan di masjidnya itu secara umum sama persis kayak pesantren kebanyakan. Nah, ini materinya di sekolah itu susah banget, soal ujiannya susah, terus gadgetnya juga dibatasi ya. Mungkin walaupun gak separah pesantren-pesantren yang benar-benar ngelarang apa namanya pakai HP, pakai laptop benar-benar gak boleh, itu nggak separah itu, cuma masih ada pembatasan waktu penggunaan gadget lah. Terus persaingannya berat, teman-temannya tuh pinter semua gitu. Terus apapun apapun harus buat surat izin, pengen minjem tempat ini selama waktu ini itu harus bikin surat izin terus ditandatangani oleh eh, wakil kepala madrasah dan sebagainya, dan itu lumayan repot. Oke, tapi ada nih keuntungannya dalam kehidupan berasrama dalam pesantren gitu. Jadi kita bisa belajar banyak dari teman-teman yang pintar. Kan kita kan hidup bareng sama teman sesama gitu. Kita bisa lihat dia tuh cara belajarnya gimana sih. Dia tuh apa namanya, kalau kita pengen tanya, kita bisa tanya kapan aja gitu. Bro, ini gimana sih cara ngejawab soal ini? Dia bisa langsung dijawab di tempat gitu. Nggak kayak apa namanya, kalau misalnya orang pintarnya tinggal di tempat yang rada jauh kan susah. Nah, ini salah satu keuntungannya. Terus waktunya juga tidak sia-sia, nggak banyak main game dan lebih produktif. Terus misalnya kita apa namanya, ada yang pengen daftar kuliah ini nih, kamu mau ikutan juga nggak? Nah, itu bisa bareng-bareng koordinasi, kita butuh apa aja kita bikin list dan semuanya tahu gitu apa yang dibutuhin, itu koordinasinya lebih enak gitu. Kemudian kita jadi hidup mandiri dan independen lepas dari orang tua, terus terhindar dari hal-hal negatif kayak misalnya minuman keras, narkoba, itu insya Allah nggak ada lah. Terus selanjutnya ini BIM, Beasiswa Indonesia Maju. Jadi alhamdulillah aku tuh diterima di Beasiswa Indonesia Maju. Ini beasiswa dari Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional yang ngasih pembiayaan buat persiapan kuliahnya dan proses kuliahnya. Ini beasiswa ini ngasih biaya apa namanya, ngasih pilihan, dibikin list 99 universitas kalau yang tahun ini ya. Tapi kalau tahun depan aku nggak tahu, mungkin beda lagi listnya kali. Mungkin naik atau mungkin lebih banyak dikit atau lebih dikit. Nah, itu bisa jadi beda, tapi tahun ini ada 99. Terus untuk masuknya kita perlu ada seleksi berkas dan wawancara. Nah, syarat masuknya ada, pertama kita harus kelas 11 SMA atau setingkat dan warga negara Indonesia. Kemudian dokumen penting kayak misalnya KTP, kartu keluarga, paspor, kartu pelajar, surat pertanyaan dan surat pernyataan dan kesanggupan itu semua dibuat di apa namanya, kita upload di websitenya. Kemudian rapor SMA, hasil Duolingo tes dan bukti prestasi. Nah, Duolingo tes yang ini nggak perlu kayak apa namanya, nggak perlu yang Duolingo tes yang sejam ya. Ini cukup yang kira-kira 10 menitan lah, yang di websitenya yang gratis. Jadi kita langsung masuk ke websitenya, terus Duolingo tes eh, yang gratis yang 10 menitan, terus langsung keluar hasilnya nilainya berapa. Itu kita apa namanya, cetak PDF. Habis itu kita upload ke website nih pas sudah punya akun. Kemudian ini yang susah, ini bukti prestasi. Bukti prestasi di Beasiswa Indonesia Maju ini tuh butuh apa namanya, prestasi. Kalau lomba itu butuh prestasi tingkat nasional atau internasional. Jadi kita harus minimal jadi finalis di lomba yang se-Indonesia gitu. Dan itu yang lumayan susah. Tapi kalau misalnya prestasi apa ya, prestasi lain kayak warga teladan itu mungkin bisa. Aku nggak tahu ada yang ada orang yang berhasil pakai itu atau enggak, tapi harusnya bisa. Kemudian di sini juga disuruh bikin 3 esai singkat tentang bidang apa yang ditekuni, terus kegiatan ekskul atau leadership yang sudah pernah dijalani, dan kontribusinya yang pengen dibuat untuk Indonesia saat sudah diterima beasiswanya. Kemudian detail lainnya juga cek aja di buklet BIM-nya nanti. Nanti aku share. Kemudian eh, seleksi masuknya. Ini pertama buat akun di website BIM-nya. Di masa pendaftarannya tuh kira-kira Oktober sampai November ya. Jadi kayaknya sekarang belum buka. Kemudian upload semua syaratnya, esainya itu semua diupload.
Terus kalau sudah diterima, sudah lolos seleksi berkas, kita bakal lanjut ke seleksi wawancara. Kemudian ada sosialisasi univ. eh, ini kalau sudah berhasil lolos seleksi wawancara, kegiatannya ada sosialisasi univ, kita dikasih tahu tentang ada univ apa aja di luar negeri, terus tiap tiap univ kira-kira apa aja yang dibutuhin. Nah, itu biasanya ada sosialisasinya. Terus ada summer program. Ini tuh kayak magang gitu. Jadi kita pergi ke universitasnya. Ada beberapa list lah universitas di luar negeri sama dalam negeri. Kita bisa magang. Kalau aku waktu itu dapatnya alhamdulillah di BINUS sih. Nggak sampai ke luar negeri tapi bisa magang lah. Bisa mengalami kehidupan kuliah. Merasakan kehidupan kuliah di BINUS. Bina Nusantara ya. Kemudian, nah, oh iya. Selanjutnya ada kegiatan IELTS sama SAT. Jadi eh, apa namanya? Buat kuliah di luar negeri itu kebanyakan universitas minta nilai IELTS sama nilai SAT itu kayak tes tes bahasa Inggris sama tes kemampuan potensial gitu, potensial akademik. Dan kita dikasih apa namanya les 3 kali seminggu sama 2 kali seminggu dan kita juga ujian juga dengan biaya BIM gitu. Nah, selanjutnya ada proyek sosial. Jadi ini proyek sosial ini tuh kayak proyek yang apa namanya kita membuat proyek yang bermanfaat untuk masyarakat gitu. Kayak misalnya menanam pohon, eh, mengajar matematika atau apapun lah itu bebas. Cuma kita yang inisiasi gitu. Kita bikin grup dengan beberapa orang dan bikin apa namanya kegiatan gitu. Terus ada pendaftaran kuliah. Ini kalau misalnya apa namanya keperluan untuk daftar kuliah udah lengkap kayak hasil IELTS, hasil SAT, itu kita pakai untuk daftar ke websitenya di universitas masing-masing gitu, universitas yang kita tuju gitu. Nah, hasil apa namanya biaya pendaftarannya akan di reimburse atau dibayar balik oleh BIM ya. Jadi kita keluar duit sendiri di awal, nanti di apa namanya biayanya itu dibalikin lagi dari BIM. Kemudian kita mengupload LOA-nya ke website kalau udah berhasil diterima. LOA itu letter of acceptance ya. Kemudian kita masuk ke seleksi akhir. Jadi ada tes lagi, tes wawancara 2 sesi. Terus semua apa namanya kehadiran, nilai IELTS, nilai SAT itu benar-benar semuanya diakumulasi. Terus dicek apakah kita layak untuk melaju ke apa namanya beasiswa pas kuliahnya. Selanjutnya daftar kuliah ke luar negeri. Nah, pertama yang perlu dicatat, tiap universitas tuh beda ya detail syaratnya. Ada yang nilai IELTS-nya butuh segini, ada yang nilai IELTS-nya butuh segini, ada yang cuma nerima TOEFL. Nah, itu beda-beda dan kita harus rajin-rajin browsing, baca detailnya di website universitas tujuan. Nah, tapi kan secara umum yang dibutuhin ada 8 ya. Bukan 8 sih, kira-kira yang ada di sini kira-kira dibutuhin lah. Pertama, transkrip rapot dan berkas-berkas penting. Nilai kalian semakin bagus, semakin baik. Terus KTP, paspor, ijazah, ijazah SMP sama SMA biasanya diminta. Terus formnya juga kalau misalnya ada yang butuh form kayak universitas di Australia dan U of T Toronto itu biasanya minta form. Kita isi form tentang biodata dan sebagainya, kita upload. Kemudian syarat bahasanya eh, biasanya universitas tuh minta apa namanya syarat bahasanya tuh lewat hasil tes ya. Itu biasanya antara IELTS atau TOEFL. Eh, Secara umum dua-duanya bisa, tapi ada yang beda-beda, ada yang cuma butuh IELTS doang, ada yang cuma bisa TOEFL doang, dan range nilainya yang diminta juga beda-beda. Tapi secara umum kalau misalnya dapat IELTS 7, TOEFL 100, itu harusnya lumayan aman. Terus juga misalnya universitas di Eropa, di Jepang, di Cina, di Korea, itu ada yang minta kayak sertifikat bahasa negara tujuan gitu. Misalnya bahasa Jerman gitu, ada yang minta gitu. Kemudian tes standar internasional. Ya ini secara umum kayak tes potensial akademik ya. Yang yang diakui dunia itu ada SAT,
isinya matematika sama literasi. Terus ACT itu matematika dan IPA juga ada di situ, dan literasi. Terus ujian lain juga kalau misalnya diminta kayak A-level, EJU, Gaokao. A-level itu buat di Inggris, EJU itu buat di Jepang, Gaokao buat di Cina dan lainnya dan lain-lainnya. Kemudian esai atau personal statement. Nah, ini topiknya juga beda-beda ya, universitas minta macam-macam, misalnya tentang eh, ekskul, tentang akademik, tentang eh, kegiatan sosial. Nah, itu juga beda-beda dan biasanya ada batas jumlah katanya. Kemudian ada recommendation letter. Ini kayak surat rekomendasi dari guru kenapa kamu layak masuk ke universitas tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kalian diminta recommendation letter, coba kalian cari siapa guru yang paling dekat atau guru yang apa namanya eh, bidangnya sama dengan bidang tujuan gitu. Misalnya pengen lanjut kuliahnya bidang matematika, ya udah cari guru matematika. Terus guru itu bakal tulis kenapa kamu berhak masuk ke universitas tersebut gitu. Terus CV atau resume, kurikulum vitae. Ini tuh pengalaman non akademik kayak ekskul, organisasi, kegiatan sosial. Terutama nih di universitas di Amerika Serikat itu benar-benar mereka tuh cari banget siswa yang apa ya, tipe-tipe pemimpin gitu, tipe-tipe yang eh, leader banget gitu. Jadi semakin kalian punya jabatan tinggi di OSIS kalian itu bakal lebih apa namanya dihargai gitu. Nah, kemudian ada portofolio, tapi ini buat yang ini ya, buat bidang portofolio tuh kayak karya seni atau misalnya karya apa ya, karya desain yang kita bikin gitu. Biasanya buat yang bidang desain sama seni. Kemudian ada tes wawancara. Ini juga tergantung ada universitas yang ada tes wawancaranya. Ada yang per fakultasnya beda, ada yang fakultasnya fakultas kayak misalnya fakultas bisnis kalau nggak salah biasanya butuh tes wawancara. Tapi beda-beda ya tiap universitas. Ada yang ini ada dua nih jenisnya. Ada yang one on one dengan psikolog. Jadi kita kayak wawancara satu lawan satu langsung sama pengujinya. Atau ada juga yang bentuknya group discussion. Terus group discussion itu kayak misalnya kita dikasih topik tentang permasalahan sosial dan kita disuruh apa namanya eh, disuruh diskusi dengan peserta lain gitu. Jadi waktu itu aku daftar ke Hong Kong eh, dikasih topik tentang apa ya waktu itu? eh waktu itu tentang apa ya? eh apa ya waktu itu? Oh, tentang ini, tentang komunikasi online dan offline. Jadi apa keuntungan online, apa yang kekurangannya, apa keuntungan yang offline, apa kekurangannya gitu. Itu eh, kita bahas masing-masing. Kita bahas dengan peserta lain. Selanjutnya tips dan trik ini yang benar-benar penting banget. Pertama, belajar. Nilai bagus itu penting teman-teman ya. Nilai bagus itu penting. Eh, beberapa universitas tuh cuma lihat nilai doang, nggak lihat prestasi. Contohnya U of T, University of Toronto. Itu aku sampai nanya ke konselor, Kak ini aku bisa upload apa namanya prestasi lomba aku nggak Kak? Terus kata konselor aku, jangan nggak boleh. Kalau di Toronto kita nggak bisa upload yang nilai apa prestasi apapun. Kita cuma nilai hasil IELTS sama hasil IELTS sama apa namanya hasil IELTS sama raport. Nah itu eh, secara umum kita harus punya nilai bagus. Terus scan berkas penting, KTP, kartu keluarga itu kita scan benar-benar kita simpen bentuk PDF-nya di dalam laptop atau di HP. Terus kita cari sworn translator untuk translasi ijazah. Sworn translator itu penerjemah tersumpah ya. Jadi kita eh, translasi kita terjemahin apa kita terjemahin ijazah kita, raport kita di translator. Kemudian kita cari prestasi, ikut organisasi, ekskul, kegiatan sosial, ikut lomba resmi nasional dan internasional itu eh, itu penting banget. Apalagi kalau misalnya pengen daftar BIM itu butuh lomba nasional internasional. Kemudian eh, cari informasi, kita harus
rajin-rajin buka web universitas, cari program apa aja yang ada, terus ikut event kalau misalnya ada acara sosialisasi itu kita ikut, terus IG, Instagram dan akun-akun apapun yang isinya tentang info beasiswa kita follow aja, kita cari informasi apa yang ada yang menarik kita simpen, terus cari college counselor. Nah, ini lumayan apa namanya ngebantu banget kalau misalnya kita dapat college counselor. Karena misalnya kalau kita daftar ke Australia dan kita punya college counselor, itu kita tinggal apa namanya kirim berkas kita ke college college counselornya aja dan sisanya diurusin sama konselor gitu. Nah, kalau Australia ada namanya IDP dan itu benar-benar diurusin semua sama IDP-nya gitu. Oke, thank you ya. Sejauh ini itu aja sih. Mungkin lanjut ke Q&A kali ya. Oke, siap. Makasih banyak Hafiz, Masya Allah ya. Jadi ternyata perjuangan untuk beasiswa itu memang sama sekali nggak mudah ya, tapi bukan berarti nggak mungkin. Dan saya jadi remind juga nih Hafiz dan teman-teman gitu ya. Jadi kalau saya dulu belum seberuntung Hafiz gitu. Kalau Hafiz kan keterima beasiswa, alhamdulillah saya belum tuh di tahap terakhir gitu LPDP. Jadi kadarullah ya mungkin sayanya mungkin belum rezeki juga ya gitu. Semoga masih ada kesempatan. Nah, dan untuk itu saya S2 gitu. Jadi untuk S1 sendiri itu yang yang saya tahu ya emang lebih susah ya dan lebih sedikit kesempatannya ya dibanding S2 gitu. S2 itu lebih banyak kesempatannya. Jadi Masya Allah, dan tadi kita bisa lihat beberapa persyaratan yang memang bukan semalam dua malam untuk disiapkan gitu ya. Kayak IELTS, it takes time gitu. Months, even years gitu ya. Untuk bisa di apa namanya bisa diterapkan untuk dan bisa dapat nilai yang disyaratkan gitu ya. Oke, nah sampai sini nih kakak-kakak atau teman-teman, ayah bunda kakak semua, barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, misalnya kayak boleh hal-hal terkait dengan beasiswa, terus juga mungkin pengalaman itu boleh ditanyakan ya, silakan ditinggalkan di kolom komentar. Mungkin juga kalau ada beasiswa apa ya kayak syarat-syarat spesifik terkait beasiswa juga yang mungkin masih ada dibingungin, misalnya itu boleh ditanyakan kayak gitu. Nah, sementara nunggu nih Hafiz nih mau nanya-nanya nih Hafiz. Kira-kira waktu kalau Hafiz sendiri waktu nyiapin IELTS itu ngambil waktu berapa lama, dan tadi kan sempat dikasih tahu jadwalnya ya. Nah, itu tuh gimana sih tips and triknya, mungkin bisa di-share kali untuk IELTS ya yang sebenarnya rata-rata beasiswa memang butuh IELTS gitu. Oh, kalau IELTS itu waktu itu dari BIM dikasih apa namanya kayak pelatihan kayak les gitu kira-kira 6 bulan. Mm-mm. Lumayan lama dan itu capek banget tiap hari apa tiap Oke. seminggu 3 kali Iya, capek iya. banget. Ya. Eh, tapi IELTS Oke, tipsnya nih dan itu pertama kita berapa bulan? hmm, 6. ini kalau tipsnya ini IELTS itu kita pertama harus tahu gitu kayak tipe soalnya tuh ada apa aja gitu. Ada yang apa namanya eh, kita baca panjang terus dikasih pertanyaan eh, dari teks tersebut. Ada yang apa namanya teks dari teks panjang terus dikasih pernyataan ini benar salah atau tidak ada di apa tidak ada di teks tersebut dan Ya. lain-lain. Pokoknya jenis pertanyaannya kita harus tahu ada apa aja. Terus yang kedua kita rajin-rajin latihan. Biasanya ada website eh, buat apa namanya latihan IELTS apa ya IELTS Oh iya, iya, iya. IELTS online itu ya. Ada beberapa sih ya, ya. em, apa ya waktu itu aku nge-save oh ini nah Hmm. IELTSonlinetest.com ya benar Iya, iya. IELTS, ya. I use that too. Ya. ini Lumayan, lumayan itu lumayan bisa itu bermanfaat apa banget. Oke, namanya berarti benerin terus sampai intens ya, berarti ya, Hafiz ya ya. terus kalau listening aku ini sering dengerin podcast bahasa Inggris waktu itu apa Oke. namanya awal-awal perang Israel Palestina aku dengerin apa namanya Piers Morgan Uncensored aku dengerin terus Oke, Piers Morgan, oke. Piers Morgan yang ngomong sama apa namanya Basam Yusuf itu aku dengerin panjang berkali-kali. Nah, Sama yang pokoknya Muhammad Hijab nonton nggak? Lucu wah banget. itu wah Oke, oke. rusuh banget sih Muhammad Hijab.
Terus Oke, oke. Heeh. kalau speaking kita harus latihan ngomong lah ya, ngomong sama temen. Ada temen aku yang jago banget bahasa Inggris, dia keterima di Toronto dan aku sering ngajak ngobrol dia bahasa Inggris. Oke. Wow, wow, wow. Oke, oke, oke. Berarti tadi ya intensif latihan, kemudian Hmm. juga pahami jenis soalnya, ada kalau bisa ada mentor gitu ya, Ya, dan juga dengerin podcast ya. sama Aku satu setuju, lagi itu kan. memang ngebantu banget ya. Sama satu Mm-mm. lagi. Untuk Betul. Jadi writing kita betul ini, betul. Ada 4 kecerdasan yang mesti diasah semua ya. Mm-mm. hmm, untuk writing kita Ya apa gimana nih? Hafiz? Mm. Kan ada itu ya, listening, reading, speaking, writing. Kalau listening Writing. sama reading kita Ya, bisa latihan di link yang tadi aku share ya. Terus kalau ya, kalau eh, speaking kita latihan ngomong. Atau misalnya kalau kalian ya. bisa main game yang bisa bertemu dengan orang internasional kayak misalnya apa ya waktu itu VR chat. Aku nggak nyoba sih. Hah, Tapi iya. mungkin kalau misalnya itu mungkin bisa dipakai buat latihan gitu. Kemudian kalau Hmm. writing kita list kosakata yang bakal kita pakai di dalam apa namanya eh, writing gitu. Jadi misalnya kan kalau writing itu apa ya? Kalau di yang pertama kan tentang itu ya, biasanya dikasih data atau dikasih gambar, terus kita disuruh describe data tersebut kan. Nah, kita Ya. bikin list kosakatanya kayak misalnya di awal datanya naik, terus turun, itu kosakatanya apa aja. Kita bikin listnya panjang. Terus eh ya secara umum itu sih kosakata yang paling penting yang kepake dalam describe data, describe grafik itu bakal dipakai. Hmm, apalagi ya? Ada pertanyaan? Ternyata gitu ya, teman-teman ya. Jadi tadi sudah dipaparkan juga sama Hafiz kalau ternyata ada banyak triknya ya gitu. Jadi bisa di list kosakata dan betul ya, setuju banget gitu. Contohnya kayak ekonomi itu bisa beda sama sains, kosakata bahasa Inggrisnya gitu ya. Terus juga kayak banyak lah pokoknya, dan IELTS itu suka pertanyaannya kalau di baik itu biasanya kalau untuk di readingnya itu akademis ya. Kalau yang akademis tuh temanya juga beragam gitu. Bisa kadang sosial, kadang ekonomi, kadang sains dan sebagainya. Dan harus sering-sering baca gitu ya. Oke. Di sini silahkan kalau ada yang mau bertanya ya, kakak, kakak-kakak, teman-teman semua. Kalau ada yang mau bertanya silahkan boleh ditelantarkan di kolom chat atau boleh raise hand. Kalau misal mau ngomong langsung, boleh silakan di raise hand ya. Oke, nah kita juga sementara nunggu nih, Hafiz. Jadi sebenarnya kenapa akhirnya memutuskan untuk memilih Hong Kong? Kenapa nggak, let's say Toronto atau Australia? Kenapa akhirnya memilih Hong Kong kalau boleh tahu, Hafiz? Pertama kalau apa ya? Pertama karena diterimanya di situ. Terus yang kedua, Hong Kong ini Oh, oke. aku diterimanya ini di nama majornya kan engineering with extended major in AI, artificial intelligence. Oh, oke. Oh, lagi nge-hype banget dengan AI dan kosakata AI itu benar-benar bikin aku wah, ini menarik nih, pengen. Interesting ya. Mhm. Ya, ya betul. Karena memang belum banyak ya kayaknya ya yang udah Iya. Terus, major yang maksudnya spesifik banget untuk ke situ gitu. iya, terus Dan aku juga oke, ternyata menarik ya. Jadi gimana gimana? itu yang universitas pertama yang nerima aku gitu. Jadi aku kayak senang banget. Oh iya iya, impress ya. Jadi kayak terus udah gitu spesifik lagi jurusannya gitu ya. Sophisticated. Oke. Ternyata gitu alasannya ya, teman-teman ya. Jadi ternyata apa? Kenapa milih di Hong Kong jurusannya ya ternyata menarik bagi Hafiz sendiri dan juga pertama diterima di sana. Oke. Silakan kalau ada mau bertanya boleh raise hand, boleh tanya langsung atau mungkin sharing. Ini boleh juga sharing ya, kakak-kakak, teman-teman semua. Mohon maaf nih kalau ada yang usia lebih, saya panggil teman-teman aja ya biar mudah gitu ya berasanya ya. Itu boleh silakan. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, Hafiz nih. Ambisi ingin kuliah di luar negerinya itu dari kelas 10 kah? Atau mungkin baru-baru ini atau dari kapan tepatnya Hafiz? Kalau boleh Ya, sharing. dari awal aku pengen banget kuliah di luar negeri gitu. Aku Dari awal sebenarnya tuh dari dari kapan tuh? sejak awal masuk SMA aku pengen banget kuliah di luar negeri.
Aku ditanya Oke, sampai aku pengen lanjut kemana, aku jawab pengen lanjut ke Jepang. Wih, ya oke, waktu itu melihatnya kurang realistis, cuma aku pengen aja gitu. Terus eh apa namanya, nggak terlalu jauh ngemikirin apa maksudnya, sebelum mendalami tentang cita-cita pengen kuliah luar negeri, aku udah punya cita-cita lain waktu itu. Aku pengen dapat medali di Olimpiade sains nasional. Nah, aku berjuang oh banget. Masya Allah, Eh, Walaupun nggak menang, alhamdulillah aku sampai tingkat nasional jadi finalis. Dan oh apa Masya namanya, Allah, finalis itu yang aku pakai buat daftar beasiswa Indonesia Maju. oh Eh, Masya Allah. jadi, ya aku dari awal satu jalur doang pengen ke sini. Oh ada jalan ini, ya udah aku pengen ke sini. Oh ada jalan ini, oh aku pengen ke sini. Nggak kayak, Oke, oke. oh ya gitu. Nggak kayak gitu. Jadi udah sebenarnya udah dari awal masuk SMA ya Hafiz ya berarti ya udah pengen eh, kuliah ke luar negeri saat itu pengen di Jepang terus ya udah memaksimalkan kesempatan gitu ya Masya Allah. Dan saat ikut Olimpiade itu sudah tahu nggak kalau misalnya syarat dari apa namanya beasiswa yang pengen di-apply itu ada harus let's say punya prestasi di tingkat nasional kah atau mungkin kayak ya udah ikutan aja ya ternyata syaratnya pas gitu. Kayak gitu atau udah tahu sebelumnya? Nggak tahu. Aku bahkan nggak tahu kalau ada beasiswa Indonesia Maju waktu. Pokoknya ikut aja lomba sejauh yang aku bisa. Terus setelah selesai lomba, Oke. baru ada apa namanya, sosialisasi tentang beasiswa Indonesia Maju di sekolah aku gitu. Terus, wah ini Oke. menarik nih. Aku di sesi tanya jawab aku tanya, ini kalau sampai finalis doang bisa nggak? Apakah harus sampai medal? Ternyata katanya finalis juga boleh. Ya udah aku seneng banget, terus aku langsung daftar. Oh, alhamdulillah pas banget ya syaratnya ya. Iya. Jadi maksudnya alhamdulillah finalis. Yang penting udah yang penting udah nasional dan udah finalis itu udah bisa ya. Alhamdulillah keren. Oke, ada pertanyaan lagi. Gimana sih Hafiz cara kamu ngebuat esai yang bisa bikin keterima ini dari Ibu Desi Resdianti? Gimana Hafiz? Hmm. Pertama aku bukan orang yang pasti bisa bikin esai bagus ya. Aku pernah pertama aku daftar ke Kyoto dan aku bikin esai, dan waktu itu aku ingat banget esaiku jelek banget dan nggak diterima Kyoto. Nah, tapi Oke. aku belajar dari kesalahan, aku daftar ke Hong Kong. Itu apa ya? eh Mungkin aku juga bingung kalau ditanya formulanya. Tapi waktu itu aku tulis kayak gini. Jadi eh apa ya waktu itu? Jadi aku waktu kecil itu tinggal dengan orang tua yang apa namanya, lumayan memberi aturan yang strict dalam keluarga gitu. Jadi eh, aku tiap hari cuma boleh pakai gadget selama 30 menit, dan itu pun setelah selesai tugas harian gitu. Nah, terus eh, hal itu yang ngebikin aku kayak apa ya, mandiri, yang bikin aku eh, nggak terlalu tertarik dengan teknologi, nggak terlalu tertarik dengan eh, bidang-bidang teknologi gitu, bidang komputer. Pokoknya awalnya aku sama sekali nggak tertarik. Nah, selanjutnya aku cerita tentang aku ikut lomba. Pas SMP aku ikut lomba matematika, dan pas SMA kan aku pengen ikut lomba lagi kan. Tapi aku lihat matematika persaingannya susah, apalagi teman-temannya sepinter gitu gitu. Ya udah aku cari lomba lain yang mirip matematika, dan ketemulah informatika, bidang komputer. Nah, jadi aku membandingkan aku yang dulu yang sama sekali nggak tertarik komputer, nggak tertarik teknologi, dengan aku sekarang yang eh, apa namanya, Tertarik banget ya tadi apalagi AI gitu ya. berhasil apa namanya, jadi eh, salah satu programmer. Mungkin mungkin aku nggak enak ngomongnya kalau terbaik, cuma alhamdulillah sampai tingkat nasional gitu, bisa dapat prestasi di lomba komputer gitu. Nah, jadi gitu. Jadi eh, apa kekurangan kita yang dulu kayak gini, terus bagaimana kita berubah, bagaimana kita eh, apa ya? Mungkin kalau di film biasanya kan tokoh utama ada kekurangan, terus bagaimana dia Iya, mengatasi iya, iya, kekurangan tersebut gitu. iya. Nah,
Tapi aku kayak gitu gitu. Jadi kayak menggambarkan diri sendiri sebagai tokoh utama, bikin emosional, apa namanya, tuangin semua emosi, eh, dan tapi sebenarnya tergantung ya. Ada universitas yang minta esainya tuh sama sekali jangan emosional, cuma isi apa aja yang perlu gitu. Kayak waktu itu aku daftar University of Toronto, di salah satu bidangnya tuh kalau misalnya kita daftar kita disuruh bikin esai yang singkat banget, cuma berapa ya? 120 kata kalau nggak salah. Itu benar-benar pendek banget dan eh, terpaksa aku cuma nulis aku pas SMA mengikuti ini dan ini dan ini. Terus aku eh, mengikuti pengalaman organisasiku adalah ini dan ini dan ini. Dan kayak gitu ada beberapa unit yang kayak gitu. Tapi waktu itu aku daftar Hong Kong, tuangin aja apa yang aku mau di, karena di esainya juga bebas, nggak ada batas kata. Aku tuangin semuanya semau aku, saya emosional mungkin. Tapi mungkin apa ya, tergantung univnya juga sih. Aku juga kurang yakin kalau misalnya murni emosional gitu ya. Maaf nih kalau Oke, jawabnya kurang, siap. apa ya, Eh kurang. ya, ya. Cuma kita dapat key pointnya ya. Jadi sebenarnya aku juga pernah ini habis pernah dan teman-teman aku juga suka membaca-baca gitu kayak apa sih rekomendasi untuk esai yang keterima gitu ya. Tapi dan betul yang disebutkan Hafiz dan mungkin kita lebih klasifikasinya seperti apa ya. Memang jadi ibaratnya untuk kampus-kampus ternama luar negeri, ini izin nambahin ya Hafiz dan teman-teman ya. Itu pasti dia minta pasti yang apply itu kan ratusan atau ribuan orang ya yang berbeda-beda dan berprestasi di bidangnya masing-masing gitu. Nah, simpelnya bagaimana caranya punya kita itu dilirik dan tertarik untuk dibaca di paragraf awal. Ibaratnya kalau bahasa mungkin bahasa digital marketing itu clickbait ya. Jadi kayak oke gue mau baca nih kayak gitu. Itu bisa bisa diterapkan gitu di awal paragraf-paragraf awal. Kemudian juga betul tadi kata Hafiz, lihat dulu sebelumnya semuanya adalah syarat dia itu format dari apa namanya esainya dia mintanya seperti apa, kita sesuaikan dan juga strukturnya itu jelas. Misalnya kalau tadi Hafiz juga itu apa sebenarnya yang memang buat buku soal kuliah luar negeri juga bilang gitu Hafiz. Jadi memang kayak maparin kita tuh dulu seperti apa sih masa lalu kita, bagaimana masa lalu kita itu dan perjuangan kita itu relate dengan apa yang kita apply gitu ya. Jadi kan Hafiz bilang dari yang orang tuanya strict dengan gadget, ternyata bisa punya interest bahkan membuktikan diri sampai berprestasi di tingkat nasional gitu ya, alhamdulillah. Dan itu relate sekali dengan apa yang di-apply kan di situ juga tergambar improvement kan, improvement dan struggle dari pribadi yang apply itu kan seperti itu ya. Sehingga secara tidak langsung itu juga menyebutkan tanpa perlu bilang mungkin saya pekerja keras, saya sungguh-sungguh nggak perlu bilang kayak gitu. Cuma dari pengalaman dan prestasinya Hafiz sudah terbukti bahwa Hafiz you are apa you already struggle your life misalnya gitu udah effort untuk bisa mencapai itu kayak gitu ya. Jadi sesimpel nggak simpel sih karena ini butuh dibuktikan ya. Jadi kan orisinal. Mungkin mungkin tidak terlalu banyak kata-kata yang dimainkan, cuma karena original dari kisah hidupnya Hafiz, struggle-nya Hafiz dan bisa di-proof dengan apa namanya dengan prestasi itu yang menjadikan menarik gitu dan mungkin memberi beasiswa atau kampus berpikir apa namanya kenapa kita harus milih dia ya ada alasannya kayak gitu ya. Jadi itu bisa dipelajari Bu Desi gitu ya dan kakak-kakak semua, bunda-bunda kakak semua. Jadi bisa dipelajari struktur seperti apa itu cukup banyak di beberapa Instagram yang memberikan informasi beasiswa suka ada atau di buku-buku suka ada. Tapi poinnya adalah tadi ya ada bagaimana caranya agar esai kita itu tertarik untuk dibaca, semakin original, semakin bagus, semakin unik, semakin bagus. Kalau bisa berkaitan dengan pengalaman kita dan juga perjuangan kita dan kenapa kita layak untuk apply di situ, bisa ibaratnya ada benang merahnya, itu menarik sekali kayak gitu. Ya, jadi seperti itu kurang lebih jawabannya ya. Poinnya tadi Hafiz sudah paparkan di apa namanya di esainya Hafiz seperti apa, tapi kalau kita klasifikasikan seperti itu kurang lebih. Nah, Nah, aku untuk detailnya bisa share dicari aja kali lebih ya. lanjut dan cukup banyak referensinya, kayak gitu. Oke, makasih Hafiz. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Unggun Kandari. Kalau sertifikatnya juara nasional dalam dunia olahraga, tapi ingin terjun di bidang yang lain, itu bisa nggak ya? Gitu.
Um, Sertifikatnya di ya kalau tadi ya misalnya olahraga, jurnal nasional, tapi pengennya kalau misalnya, apply-nya mungkin jurusan kalau yang misalnya lain buat gitu. Ya, misalnya buat daftar BIM ini bisa banget. Ada kakak kelas aku yang apa namanya daftarnya tuh dia prestasinya tuh di bidang taekwondo. Terus dia daftar BIM, alhamdulillah keterima. Sekarang lagi di Australia kuliahnya. Itu kalau BIM bisa banget. Tapi kalau misalnya eh, apa namanya universitas, hmm, harusnya bisa kebantu ya. Tapi ada juga univ yang nggak nerima apa namanya, hasil prestasi apapun. Kayak Toronto itu nggak nggak melihat prestasi kita dapatnya apa. Itu nggak ngelihat sama sekali. Tapi kalau misalnya sebidang justru lebih lebih kuat lagi kayaknya, setahu gue ya. oke, oke. Berarti jawabannya masih bisa ya? Masih bisa dan akan lebih bagus lagi kalau sebidang gitu ya jawabannya. Jadi apa namanya udah hebat gitu ya, udah bisa nasional itu udah luar biasa, masya Allah. Dan diteruskan saja nanti ya kalau misalnya sebidang itu akan lebih bagus kayak gitu. Oke, barangkali ada. Oh iya, ini dari Hafiz sendiri sudah mengirim ya kakak-kakak semua teman-teman untuk contoh personal statementnya yang sudah Hafiz buat di kolom chat ya Hafiz ya, kayak gitu. Tuh boleh di save aja ya, silahkan. Nah, silakan masih ada pertanyaan lagi? Boleh raise hand atau mungkin lampirkan di kolom chat sebelum kita tutup. Ya, silakan barangkali silakan feel free aja mumpung ada kesempatan kakak-kakak ya bunda semua yang mau ditanyakan, mungkin mau sharing juga silahkan. Yang mungkin misalnya ternyata udah alumni nih dari beasiswa mana gitu, boleh silakan ditanyakan seperti itu. Oke, ada yang bertanya? Baik dari, oke ada raise hand ya dari pertama dari, iya mangga, dipersilakan kepada Ibu atau Kak Neni Triana, silakan. Boleh open mic-nya atau mungkin open camera, silakan. Ya, makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, ini nggak nyalain kamera ya. Iya nggak apa-apa. Eh, Silakan, Ibu. Kalau ini kan sebenarnya pertanyaanku agak kurang nyambung dengan yang saat ini. Cuma lebih Ya. ke backgroundnya Mas Hafiz ya. Kan awalnya di SMP ITL Kahfi, terus masuk ke Man IC gitu ya. Nah, aku juga sekarang nih putriku kelas 3 SMP, baru mau masuk kelas 3 gitu, naik kelas 3 sekarang dan berharapnya bisa masuk ke Man IC, diterima di Man IC. Cuman sejujurnya aku masih ngeblank nih tentang Man IC. Maksudnya udah tahu sih prestasi-prestasinya dari sosmed gitu ya. Cuman eh ada nggak sebagai alumni dari Man IC ada nggak tips dan trik untuk masuk Man IC gitu dari Mas Hafiz kayak gimana? Terus kan kebayang aku tuh kayak misalnya zaman dulu ya aku tuh kayak mau masuk ke kampus gitu ke universitas negeri misalnya itu kan ada kumpulan soal gitu kayak kumpulan soal SPMB misalnya gitu ya ada pertanyaan terus di belakangnya ada jawaban ada penjelasan kayak gitu nah ketika masuk Man IC itu Mas Hafiz ada nggak latihan soal kayak gitu yang kumpulan soalnya pertanyaan jawaban terus tips and triksnya bisa masuk Man IC gimana karena memang anakku sekarang juga di pondok ya MTS gitu jadi kalau mau dimasukin bimbel kecil kemungkinan bisa dari kampusnya, dari sekolahnya ya, karena memang mengikuti jadwal dari sekolah di pondok gitu. Nah, dari pengalaman Mas Hafiz kan, gimana tuh? Mudah-mudahan ada tips dan triks untuk masuk Man IC seperti apa, dan kumpulan soal yang ada nggak pertanyaan, jawaban, penjelasan, kayak begitu. Itu aja sih. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, itu pertanyaannya dari Ibu Neni untuk tips trik masuk IC. Silakan, Hafiz. Waduh, agak susah nih dijawabnya. Aku nggak punya kayak apa namanya list soal Bocoran ya. bocoran aku nggak punya. Tapi eh apa ya? Kalau dari informasi dari guru-guru aku yang cerita, itu IC tuh paling dilihat potensial akademiknya gitu. Jadi kalau di tes masuknya waktu itu kan ada ini potensial akademik, terus ada eh, apa namanya matematika, IPA, fisika, biologi, terus apa lagi ya?
ada bahasa Arab juga ada. Nah, itu paling paling utama potensial akademiknya gitu. Jadi kita kalau misalnya udah bisa eh, potensial akademiknya udah bagus, itu mudah di apa namanya di mudah dididik gitu. Kalau kata guru aku sih. Pertama itu. Tapi kalau soal bocoran aku nggak punya, aku nggak tahu waktu itu bapakku nyari di mana. Tapi aku waktu itu ngerjain soal-soal ya dicari di internet. Oke, Terus apa siap. lagi ya? Semoga jawabannya menjawab ya. Berarti itu Bu Neni ya. Jadi kalau pasti tips and triknya Hafiz kurang tahu. Cuma kalau untuk mungkin saat rekomendasinya adalah perbagus akademiknya, insya Allah lebih dipermudah untuk diterima seperti itu. Baik, silakan selanjutnya ada Kak Resa Komara Akbari. Silakan Kak, boleh open mic atau open camera. Silakan Kak. Eh, perkenalkan diri dulu mungkin ya. Saya Resa Komarkbari. Ya. Saya mahasiswa akhir di Universitas Komputer Indonesia dan kebetulan sekarang juga saya lagi skripsian. Eh, Mungkin Kak Hafiz nih insya Allah nanti kuliah di Hong Kong ada. Eh, nah saya tuh ingin menanyakan bahasa eh, masalah bahasa di sini. Kan di sini tuh kita tuh jatuhnya kayak eh, terlibat dengan suatu negara ya kan kita kuliah kuliah di luar negeri. Nah kita tuh di sini tuh harus wajib sifatnya tuh wajib untuk menguasai bahasa tersebut gak Kak? Nah mungkin itu saja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Hmm, Kalau bahasa ini tergantung universitasnya nih. Kayak universitas di kayak misalnya di Prancis atau di Jerman itu biasanya minta hasil tes bahasa hasil tes bahasa di bahasa lokal gitu. Atau kalau di Jepang ada namanya JLPT, Japanese Language or Dinonton lah, Bunda eh, lagi nengok ini. MS. Nah, itu eh, tergantung univnya, tapi biasanya diminta. Tapi kalau misalnya yang Hong Kong yang aku daftar, HKUST, itu alhamdulillahnya cuma minta bahasa Inggris saja. Dan paling kalau udah sampai sana mungkin ada sedikit pengajaran bahasa lokal, bahasa Kanton. Cuma eh, kalau dari info dari kakak kelas, biasanya emang cukup bahasa Inggris saja. Dan itu juga tiap univ beda-beda ya. Atau ada juga kayak Kyoto Kyoto IUP, Kyoto University eh, International Undergraduate Program. Itu daftarnya cuma bahasa Inggris aja. Tapi setelah diterima bakal ada 6 bulan persiapan bahasa Jepang. Kita diajari bahasa Jepang kalau udah diterima. Dan setelah masuk awalnya full bahasa Inggris, terus ada selingan bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan lama-lama bahasa Jepang full itu juga ada. Dan itu kita harus cari spesifiknya lagi di universitasnya. Tapi kalau nggak salah di apa namanya di list tadi file yang aku share Universitas Negara Asia, Eropa dan UK itu ada apa namanya eh, bahasanya yang dipakai di universitasnya. Oke, jadi seperti itu ya. Semoga menjawab ya apa namanya Kak Aresa ya. Jadi bisa dicek di universitas terkait syarat bahasa atau detailnya seperti apa terkait dengan bahasa seperti itu. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ada lagi satu orang lagi bisa menanyakan via chat atau raise hand sebelum kita tutup nih. Kakak-kakak semua, ada lagi kah? Saya sambil cek kolom komentar ya. Oke, siap. Sepertinya apa namanya belum ada ya. Nah, kalau Hafiz, kalau misal barangkali ada yang konsultasi, kalau DM di Instagram boleh kah? Boleh aja, tapi aku ragu-ragu kalau misalnya yang detail eh, tanya detail kayak detail pendaftaran itu lebih baik ke college counselor kalau ada ya. Mungkin yang Gimana? simple-simple Oh, aku konselor. Oke, oke, siap. kalau misalnya konselor Mm-mm, aja mungkin yang itu lebih umum kali ya. Nah, ya lebih lebih mereka kan udah ahlinya udah profesional gitu. Kayak terutama oke, kalau oke. Australia ke konselornya IDP dan dan Kanada juga itu pakai banget.
konselor. Oke, siap. Baik. Jadi diinformasikan untuk kalau untuk detail spesifik terkait dengan jurusan atau syarat dan sebagainya itu dari HP sendiri menyarankan untuk langsung ke konselor terkait ya atau konsultan pendidikan ya kakak-kakak, ayah bunda semua seperti IDP banyak sekali contohnya lah pokoknya gitu. Itu sudah banyak bisa di Sun Education dan sebagainya. Baik, dan kemudian oke, ada pertanyaan kesimpulan intisari dari Zoom meeting kali ini. Mungkin saya sedikit meringkas ya, nanti boleh juga kalau Hafiz ingin menambahkan jika sekiranya ada kurang. Pertama, tadi Hafiz sudah memaparkan ya kakak-kakak dan apa namanya teman-teman semua bahwa tadi perjalanannya gimana sih bisa mendapatkan beasiswa dimulai dari sebenarnya dari masuk SMA sudah berniat untuk bisa kuliah ke luar negeri, kemudian juga prosesnya juga dipelajari ya syarat-syaratnya apa. Tadi sudah dipaparkan selama materi Zoom itu syaratnya apa saja, mostly bahasa, kemudian juga ada statement atau mungkin essay juga tergantung pemberi beasiswanya biasanya, tapi yang Hafiz sendiri ambil itu beasiswa itu mensyaratkan harus memiliki prestasi nasional minimal jadi finalis seperti itu ya, dan juga nilai akademik dan lain sebagainya. Kemudian juga penting sekali untuk memenuhi syarat bahasa dan juga bisa berkonsultasi kepada konsultan pendidikan atau konselor yang terkait ya. Jadi biasanya memang saya sepakat dengan Hafiz sampaikan setiap kontinen itu ada apa ya ahlinya ya, ibaratnya gitu. IDP betul itu di fokusnya memang dia jago di Australia dan juga di Eropa juga bagus gitu ya. Dan pokoknya bisa dicari tahu biasanya di pameran pendidikan atau mungkin di sekarang udah mudah sekali ya kita bisa browsing-browsing juga di internet itu sudah banyak bahkan kebanyakan memberi konsultasi gratis gitu ya bisa tanya-tanya kayak gitu. Kemudian bisa dipenuhi syarat-syaratnya. Kakaknya terputus kayaknya. Belum. Ya, mungkin Bang Hafiz bisa nambahin tadi yang udah disampaikan oleh Kak Aisyah. Ya, Oke, halo, mohon izin tadi saya kendala ya, untung bareng sama Bu Desi, boleh saya izin lanjutkan ya. Barangkali silakan Hafiz mau menambahkan lagi. Intinya rajin-rajin browsing, cari di websitenya informasinya apa aja yang dibutuhin itu cari di Jadi universitasnya. betul betul. Sepakat sekali ya. Jadi tadi saran dari Hafiz sendiri yang Masya Allah sudah diterima berbagai kampus juga itu sering-sering cari informasinya dan juga update ya. Karena setiap kampus memiliki spesifikasi syarat yang berbeda-beda dan emang perlu effort ya untuk apa namanya menyusulnya gitu. Dan juga tadi juga ada tips dan trik untuk berbahasa Inggris, bagaimana bisa meraih IELTS dengan skor yang diinginkan seperti itu atau syarat minimal dan juga ada juga tadi sudah dibagikan terkait juga dengan apa namanya bagaimana sih membuat esai yang menarik gitu ya yang kalau Hafiz tadi sampaikan juga bagaimana dari pengalamannya itu dituangkan ke dalam esai. Kurang lebih seperti itu apa namanya ayah bunda dan kakak semua. Mohon maaf tadi saya terputus, cuma alhamdulillah bisa nyambung kembali. Ya, saya Aisyah dan kami dari segenap
tim ya yang penyelenggara. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada penyelenggara acara ini yaitu dari Hikari Community dan juga partner-partner yang sudah mendukung ya. Dan kami juga ini terima kasih banyak kepada ayah bunda dan kakak semua sudah berkenan untuk sharing dan juga untuk apa namanya ikutan di Zoom kali ini, dan kami berharap semoga semakin banyak lagi santri atau anak bangsa yang bisa mengharumkan nama bangsa kita dengan menjadi mahasiswa yang aktif, yang teladan di luar negeri sana. Insya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, acara ini juga didukung oleh channel muslim.com, ALW Community, Kotamu, dan juga Puspindah Mitra Kreatif Foundation. Kurang lebihnya dari saya, Aisyah, mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga sukses selalu. Ayah, bunda, dan kakak semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Hafiz. Sukses selalu. Ayah, bunda, dan kakak semua, terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Mbak Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.